I love you so much. I love you too, my dear. You've grown into such a fine young man. Thank you, Grandma. Terpaksa dinikahi janda Arab yang sedang hamil besar demi 150 juta per bulan. Aku yang seorang TKI menerima kontrak gila itu untuk menyelamatkan masa depan keluargaku. Aku sudah siap menjadi ayah palsu dan suami bayaran. Namun di malam pertama aku tak menyangka saat ia melakukan ini. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Namaku Andi. Usiaku baru 25 tahun, tapi rasanya aku sudah hidup seperti orang yang jauh lebih tua. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng gunung di Jawa Tengah. Desa itu indah kalau dilihat dari jauh. Sawah hijau terhampar, sungai kecil mengalir di tengah kampung, dan gunung menjulang di belakang rumah-rumah sederhana. Tapi keindahan itu tidak cukup untuk mengisi perut keluarga kami yang setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Ayahku dulu petani biasa. Beliau bangun subuh, ke sawah, pulang sore dengan punggung bungkuk dan tangan penuh kapalan. Tapi beberapa tahun lalu, penyakit paru-paru menyerangnya. Dokter bilang itu karena terlalu lama menghirup asap pembakaran jerami dan debu tanah kering. Sejak saat itu, ayah hanya bisa berbaring di dipan bambu, batuk-batuk terus, kadang sampai berdarah. Obatnya mahal, rumah sakit jauh, dan uang kami habis untuk bertahan hidup sehari-hari. Ibu berjuang sendirian. Pagi-pagi beliau sudah goreng tempe dan tahu, jualan di pasar kecil dekat terminal. Kadang beliau ambil cucian tetangga atau bantu orang panen kalau ada yang bayar harian. Wajah ibu yang dulu cerah kini penuh kerutan. Matanya sering merah karena menangis diam-diam di malam hari. Aku tahu, karena aku sering terbangun mendengar isakannya yang ditahan. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Adikku yang kedua, Rina, masih kelas 2 SMA. Dia pintar, selalu juara kelas, tapi sering tidak bisa ikut les karena tidak ada uang. Adikku yang ketiga, Diki, baru masuk SMP. Dia suka sepak bola, tapi sepatunya bolong-bolong dan seragamnya sudah kekecilan. Yang paling kecil, Sari, baru kelas 5 SD. Dia manja, suka minta jajan, tapi sering aku lihat dia hanya minum air putih saat pulang sekolah karena lapar. Aku tamat SMA dengan nilai biasa saja. Di desa, peluang kerja hampir tidak ada. Paling banter jadi buruh tani atau ojek. Gaji harian paling tinggi 50.000, itu pun tidak setiap hari ada. Aku tidak mau keluargaku terus menderita. Aku ingin mereka punya rumah yang layak, ayah bisa berobat, adik-adik bisa sekolah tinggi tanpa khawatir biaya. Karena itulah, 3 tahun lalu aku memutuskan jadi tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Prosesnya panjang dan melelahkan. Aku ikut pelatihan, pinjam uang sana-sini untuk biaya agen, berpisah dengan keluarga di bandara sambil menahan tangis. Ibu memelukku erat, ayah hanya bisa mengangguk lemah dari kursi roda. Aku berjanji dalam hati, aku akan ubah nasib keluarga ini. Sampai di Arab Saudi, aku langsung ditempatkan sebagai sopir pribadi sebuah keluarga kaya di Riyadh. Keluarga itu punya rumah besar seperti istana, mobil mewah berjejer di garasi, dan pembantu dari berbagai negara. Majikanku adalah seorang wanita bernama Nyonya Fatima, tapi semua orang memanggilnya Ummu Ahmed karena suaminya yang sudah meninggal bernama Ahmed. Nyonya Fatima berusia sekitar 32 tahun, berkulit putih khas wanita Arab, mata hitam besar, dan rambut panjang yang selalu tertutup hijab mahal. Saat aku pertama kali bertemu dengannya, aku langsung tahu dia bukan orang sembarangan. Cara jalannya anggun, suaranya lembut tapi tegas, dan aura kekayaan terpancar dari setiap gerakannya. Rumah itu milik keluarga suaminya yang punya bisnis besar di bidang minyak dan properti. Sayangnya, suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Sejak itu, Nyonya Fatima hidup sendirian di rumah besar itu, dikelilingi pembantu dan satpam,
tapi wajahnya selalu tampak kesepian. Tugas utamaku adalah mengantar Nyonya Fatima kemanapun dia mau. Kadang ke mal mewah di pusat kota, kadang ke rumah saudaranya, kadang hanya ke dokter karena dia sedang hamil besar. Ya, saat ini perutnya sudah sangat besar, sekitar 8 bulan. Bayi itu adalah anak dari suaminya yang sudah tiada. Semua orang di rumah sangat menjaga kehamilannya, tapi aku bisa merasakan kesedihan yang dalam di balik senyum tipisnya. Hidupku di sini sederhana tapi berat. Aku tinggal di kamar kecil di belakang rumah utama, bersama sopir dan satpam lain. Bangun jam 5 pagi untuk sholat dan membersihkan mobil, lalu menunggu perintah. Gaji bulanku sekitar 10 juta rupiah setelah dipotong agen dan biaya hidup. Sebagian besar langsung aku kirim ke ibu. Uang itu digunakan untuk beli obat ayah, bayar sekolah adik-adik, dan makan sehari-hari. Kadang ada lebih sedikit untuk perbaiki atap rumah yang bocor. Tapi belakangan ini, uang yang aku kirim terasa semakin tidak cukup. Ayah semakin sering masuk rumah sakit. Batuknya makin parah, badannya kurus kering, dan dokter bilang butuh operasi besar untuk membersihkan paru-parunya. Biayanya ratusan juta, angka yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ibu telepon hampir setiap malam, suaranya bergetar menahan tangis, menceritakan kondisi ayah yang semakin lemah. Aku hanya bisa diam di ujung telepon, menatap langit-langit kamar kecilku, air mata mengalir tanpa suara. Aku sering duduk sendirian di teras belakang rumah setelah selesai tugas. Melihat bintang-bintang di langit gurun yang terang, aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus begini? Aku rindu desa, rindu suara ayam berkokok pagi, rindu masakan ibu yang sederhana tapi penuh cinta. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku adalah harapan satu-satunya keluarga. Nyonya Fatima memperhatikan kesedihanku. Beberapa kali saat aku mengantarnya, dia melihat mataku sembab. Dia tidak banyak bicara, tapi kadang memberi tip lebih besar atau membelikan makanan untuk dibawa ke kamar. Aku tahu dia juga sedang berduka. Hamil sendirian tanpa suami di sisi, menghadapi keluarga besar yang sering ikut campur urusannya. Kadang aku melihatnya duduk di taman, tangan mengelus perut besar, mata menerawang jauh. Suatu malam, setelah mengantarnya pulang dari rumah saudaranya, aku duduk di kamar sambil membaca pesan dari ibu. Ayah kembali masuk rumah sakit. Dokter memberikan waktu terbatas kalau tidak segera dioperasi. Aku mematikan lampu, berbaring di kasur tipis, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menangis sepuasnya. Tangisku kutahan agar tidak terdengar teman sekamar. Dadaku sesak, rasanya dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Keesokan harinya, saat aku sedang mencuci mobil, agen TKI-ku datang menemui. Wajahnya serius. Dia bilang ada tawaran penting dari Nyonya Fatima, sesuatu yang sangat pribadi dan bisa mengubah hidupku. Aku bingung, tapi hati kecilku bergetar. Mungkin ini jawaban dari doa-doa yang aku panjatkan setiap malam. Atau mungkin ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang pernah aku bayangkan. Bab 2, Tawaran Gila yang Menggoda. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Jam 5 kurang, alarm handphone berbunyi pelan agar tidak mengganggu teman sekamar. Aku sholat subuh di sudut kamar, lalu keluar membersihkan mobil Nyonya Fatima. Udara gurun masih dingin, angin meniup pasir halus ke wajahku. Pikiranku masih penuh dengan kabar ayah yang semakin lemah. Malam tadi ibu telepon lagi, suaranya hampir putus asa. Dokter bilang operasi harus segera dilakukan dalam 2 minggu ke depan, kalau tidak risiko semakin besar. Setelah mobil bersih, aku duduk di bangku kecil dekat garasi sambil minum teh hangat dari termos. Agenku, Pak Rahman, tiba-tiba muncul di depan pagar. Dia orang Indonesia juga, sudah lama bekerja sebagai koordinator TKI di Riyadh. Wajahnya selalu serius, tapi kali ini lebih tegang dari biasanya. Dia memberi isyarat agar aku mendekat. Kami berbicara di pinggir jalan agar tidak ada yang mendengar. Pak Rahman langsung ke pokok bahasan. Nyonya Fatima ingin bertemu aku secara pribadi sore ini di rumah utama. Bukan sebagai sopir, tapi untuk urusan penting yang menyangkut masa depanku. Aku bingung, tapi tidak bertanya banyak. Sepanjang hari itu aku bekerja seperti biasa, mengantar Nyonya Fatima ke dokter kandungan untuk cek rutin. Perutnya semakin besar, gerakannya lebih lambat, tapi dia tetap menjaga penampilan rapi dengan abaya hitam mahal dan hijab yang tertata sempurna.
Sore harinya, setelah mengantarnya pulang, pembantu rumah memanggilku masuk ke ruang tamu utama. Ruangan itu luas, lantai marmer mengkilap, sofa kulit besar mengelilingi meja kaca. Aku duduk di ujung sofa, tangan gemetar karena tidak biasa masuk ke bagian rumah yang ini. Nyonya Fatima masuk beberapa menit kemudian. Dia duduk di sofa seberang, tangan kanan selalu mengelus perutnya pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan ada beban berat yang dipikulnya. Dia mulai menjelaskan semuanya dengan nada datar. Keluarganya, terutama paman dan tante dari pihak suaminya yang sudah meninggal, terus mendesak agar dia menikah lagi sebelum bayinya lahir. Mereka khawatir anak itu tidak punya ayah resmi di mata keluarga besar dan masyarakat. Di lingkungan mereka, seorang janda hamil yang hidup sendirian sering jadi bahan omongan. Mereka sudah menawarkan beberapa pria dari kalangan keluarga atau teman bisnis, tapi Nyonya Fatima menolak semua. Dia tidak ingin menikah dengan pria yang hanya tertarik pada harta warisan suaminya. Lalu dia menyebut namaku. Dia sudah mengamati aku selama ini. Aku pekerja keras, jujur, tidak pernah mengeluh, dan selalu tepat waktu. Dia tahu aku sering sedih karena keluargaku di Indonesia. Dia juga tahu dari Pak Rahman bahwa ayahku sedang sakit parah dan butuh biaya besar. Karena itulah dia mengajukan tawaran yang sangat tidak biasa. Dia ingin aku menikah dengannya secara kontrak. Pernikahan itu hanya formalitas. Berlangsung 2 tahun saja, sampai anaknya berusia 1 tahun dan keluarganya berhenti mendesak. Aku akan tinggal di rumah utama sebagai suami resmi di depan semua orang. Aku harus menemani dia ke acara keluarga, mengantar ke dokter, dan nanti membantu merawat bayi. Tapi semua itu hanya pura-pura. Tidak ada hubungan suami istri yang sejati. Setelah 2 tahun, aku bebas pulang ke Indonesia atau melanjutkan hidup sesuka hati. Sebagai imbalannya, dia menawarkan uang yang sangat besar. 150 juta rupiah setiap bulan, langsung ditransfer ke rekening keluargaku di Indonesia. Uang itu bersih, tanpa potongan apapun. Dalam 2 tahun saja, jumlahnya akan mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Angka itu membuat kepalaku pening. Dengan uang sebanyak itu, ayah bisa operasi berkali-kali, keluarga bisa punya rumah layak, adik-adik bisa kuliah, dan kami tidak perlu khawatir makan lagi seumur hidup. Aku duduk diam lama sekali. Otakku berputar cepat mencerna semua informasi. Tawaran ini terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi di sisi lain, ini juga terasa salah. Aku hanya sopir biasa, TKI dari desa miskin. Dia majikan kaya raya dengan keluarga terhormat. Pernikahan kontrak seperti ini pasti penuh risiko. Bagaimana kalau keluarganya marah? Bagaimana kalau nanti ada masalah hukum? Dan yang paling berat, bagaimana perasaanku sendiri menjadi suami bayaran, ayah palsu untuk anak orang lain? Nyonya Fatima memberi waktu aku untuk berpikir. Dia bilang tidak perlu jawaban hari ini juga. Tapi dia harap aku memutuskan dalam beberapa hari, karena tekanan dari keluarganya semakin kuat. Dia lalu meninggalkan ruangan, membiarkan aku sendirian dengan pikiran yang kacau. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan keluar ke halaman belakang, duduk di tangga kecil sambil menatap langit gurun yang penuh bintang. Aku ingat wajah ayah yang kurus, ibu yang semakin tua sebelum waktunya, adik-adik yang selalu tersenyum meski perut lapar. Aku ingat janjiku saat berangkat jadi TKI, bahwa aku akan mengubah nasib keluarga. Uang 150 juta per bulan bukan jumlah kecil. Dalam 1 tahun saja, ayah bisa sembuh total, rumah bisa direnovasi besar, dan adikku Rina bisa masuk universitas terbaik. Tapi hati aku tetap berat. Aku bukan orang yang suka jalan pintas. Aku dibesarkan dengan nilai sederhana, kerja keras, jujur, dan menghormati orang lain. Menikah kontrak demi uang terasa seperti menjual diri. Aku takut malu kalau suatu hari ketahuan. Aku juga kasihan pada Nyonya Fatima. Dia terlihat kuat di luar, tapi aku tahu dia sedang kesepian dan tertekan. Bayinya akan lahir tanpa ayah kandung di sisinya. Apakah aku tega memanfaatkan kesulitannya hanya untuk uang? Keesokan harinya aku tetap bekerja seperti biasa. Mengantar Nyonya Fatima ke mall, membawa tas belanjaannya yang berat, menunggu di mobil berjam-jam. Tapi pikiranku melayang terus. Saat istirahat, aku telepon ibu. Aku ceritakan kondisi ayah tanpa menyebut tawaran itu. Ibu menangis pelan,
Bilang ayah sudah tidak mau makan lagi karena terlalu lemah. Dokter memberi waktu semakin sempit. Aku matikan telepon, lalu duduk di kamar sambil menutup wajah dengan tangan. Air mata jatuh tanpa suara. Hari ketiga setelah pertemuan itu, aku akhirnya memutuskan. Aku datang lagi ke ruang tamu utama sore hari. Nyonya Fatima sudah menunggu dengan Pak Rahman di sisinya. Aku bilang aku menerima tawaran itu. Wajah Nyonya Fatima tidak banyak berubah, hanya mengangguk pelan. Pak Rahman langsung menyiapkan dokumen kontrak. Isinya jelas, pernikahan 2 tahun, gaji bulanan tepat waktu, tidak ada hubungan intim, aku boleh pulang kapan saja setelah kontrak selesai, dan kerahasiaan mutlak. Aku menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Hati aku campur aduk. Senang karena keluargaku akan selamat. Takut karena aku melangkah ke dunia yang sama sekali asing. Sedih karena aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Demi ayah, demi ibu, demi adik-adik, aku rela jadi suami bayaran dan ayah palsu. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku tidak menyesal telah menerima tawaran gila ini. Bab 3, Pernikahan yang Pahit. Hari pernikahan tiba lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Semuanya sudah diatur oleh Nyonya Fatima dan Pak Rahman dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah aku menandatangani kontrak. Pernikahan digelar sederhana, hanya di masjid kecil dekat rumah utama. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan banyak. Karena Nyonya Fatima tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak. Hanya dihadiri oleh beberapa anggota keluarga dekatnya, wali nikah dari pihak keluarga, dan Pak Rahman sebagai saksi dari pihakku. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mandi lama, memakai baju terbaik yang aku punya, kemeja putih panjang dan sarung hitam yang dibeli khusus oleh Pak Rahman sehari sebelumnya. Aku bercermin di kamar kecilku untuk terakhir kalinya sebagai orang lajang. Wajahku tampak lebih tua, mata agak sembab karena kurang tidur. Malam sebelumnya aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku penuh dengan bayangan keluargaku di Indonesia, dan apa yang akan aku jalani mulai hari ini. Aku dijemput Pak Rahman ke masjid. Di dalam masjid, suasana tenang tapi tegang. Beberapa pria keluarga Nyonya Fatima sudah duduk di saf depan. Mereka memandangku dengan tatapan yang sulit dibaca, ada yang dingin, ada yang curiga. Aku tahu mereka menganggapku hanya sopir biasa yang tiba-tiba naik jabatan. Tidak ada senyuman ramah, hanya anggukan kecil saat aku memberi salam. Nyonya Fatima datang terakhir. Dia memakai abaya putih sederhana tapi tetap terlihat anggun. Perutnya yang besar membuat langkahnya pelan dan hati-hati. Wajahnya ditutup cadar tipis, hanya matanya yang terlihat. Matanya tidak menunjukkan kebahagiaan pengantin baru, hanya tenang dan kosong seperti biasa. Dia duduk di bagian wanita, terpisah dari kami. Proses akad nikah berlangsung singkat. Wali dari pihak Nyonya Fatima menerima ijab kabul dengan suara lantang. Aku hanya mengangguk dan menjawab saat diminta. Semuanya terasa seperti formalitas bisnis, bukan pernikahan sungguhan. Setelah selesai, kami saling memberi salam tanpa bersentuhan. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, bahkan tidak ada pandangan lama. Hanya ucapan selamat dari beberapa orang yang hadir. Setelah dari masjid, kami langsung kembali ke rumah utama. Tidak ada resepsi, tidak ada makan bersama. Keluarga Nyonya Fatima pulang ke rumah masing-masing setelah memberi ucapan singkat. Aku merasa lega karena tidak perlu berlama-lama berpura-pura di depan mereka. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa hampa. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia terasa seperti transaksi yang baru saja selesai. Sore harinya, uang pertama masuk rekening keluargaku di Indonesia. 150 juta rupiah utuh. Pak Rahman yang mengurus transfernya langsung dari bank. Aku segera telepon ibu untuk memberitahu nomor rekening baru yang aku buat khusus. Ibu terdiam lama di ujung telepon, lalu menangis pelan. Aku tahu dia bahagia sekaligus bingung dari mana uang sebanyak itu. Aku hanya bilang ada rezeki mendadak dari pekerjaan tambahan. Ibu tidak bertanya lebih jauh. Yang penting ayah bisa segera dioperasi. 2 hari kemudian, ayah masuk ruang operasi di rumah sakit besar di Semarang. Operasinya berjalan lancar. Dokter berhasil membersihkan paru-parunya dan memasang alat bantu pernapasan sementara. Kondisinya mulai membaik meski masih lemah. Ibu mengirim foto ayah yang terbaring di ranjang rumah sakit,
Wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Adik-adikku juga mengirim pesan terima kasih. Mereka senang karena sekolah tidak perlu khawatir biaya lagi. Melihat semua itu, hati aku sedikit ringan. Setidaknya pengorbananku ada hasilnya. Aku pindah ke rumah utama mulai hari pernikahan. Kamar tidurku sekarang di lantai 2, tepat di seberang kamar Nyonya Fatima. Kamar itu besar. Ada tempat tidur king size, lemari besar, dan kamar mandi dalam. Jauh lebih nyaman daripada kamar kecil di belakang yang aku tinggali selama ini. Tapi aku merasa asing. Semua barang di kamar itu bukan milikku, hanya dipinjamkan sementara. Nyonya Fatima tetap memanggilku Andi, tidak ada panggilan sayang atau suami. Dia juga tidak banyak berubah sikapnya. Pagi hari dia sarapan sendirian di meja makan besar, aku makan di dapur bersama pembantu lain. Siang hari aku masih mengantarnya ke dokter atau ke rumah saudara kalau ada undangan. Malam hari kami masing-masing di kamar sendiri. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada kebersamaan seperti suami istri biasa. Beberapa hari pertama, aku sering duduk sendirian di balkon kamar, melihat lampu-lampu kota Riyadh dari kejauhan. Aku merasa seperti tamu yang kelewat lama tinggal. Semua orang di rumah tahu statusku yang sebenarnya. Pembantu wanita yang dulu ramah sekarang agak menjaga jarak. Satpam di gerbang memberi hormat lebih sering, tapi tatapannya tetap menilai. Aku tahu mereka membicarakan di belakang, bahwa aku hanya naik jabatan karena pernikahan ini. Keluarga Nyonya Fatima juga tidak sepenuhnya menerima. Beberapa kali ada saudaranya yang datang, mereka berbicara dalam bahasa Arab cepat di ruang tamu. Aku tidak mengerti, tapi dari nada suara dan pandangan sekilas ke arahku, aku tahu mereka tidak suka. Mereka menganggapku tidak setara, hanya orang asing yang tiba-tiba masuk ke keluarga kaya mereka. Nyonya Fatima selalu membela dengan tenang, bilang ini pilihan terbaik untuk anaknya nanti. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun pagi, sholat, membantu Nyonya Fatima kalau dia butuh sesuatu, lalu menunggu di ruang sopir kalau tidak ada tugas. Perutnya semakin besar, gerakannya semakin lambat. Kadang dia minta aku ambilkan air atau bantal tambahan karena punggungnya sakit. Aku lakukan tanpa mengeluh. Aku mulai merasakan iba yang lebih dalam padanya. Dia hidup di rumah besar, punya segalanya, tapi sebenarnya sendirian menghadapi kehamilan ini. Malam hari aku sering menangis diam-diam di kamar. Aku rindu keluargaku. Aku rindu desa, rindu suara ayam, rindu bau tanah basah setelah hujan. Aku merasa seperti menjual harga diriku demi uang. Tapi setiap kali ingat ayah yang mulai bisa duduk di ranjang rumah sakit, ingat ibu yang tidak perlu jualan lagi karena uang cukup, ingat adik-adik yang bisa beli buku baru, aku kuatkan hati lagi. Ini hanya sementara, kataku pada diri sendiri. 2 tahun saja, lalu aku bebas. Nyonya Fatima juga terlihat lelah. Matanya sering merah, mungkin karena kurang tidur atau menangis diam-diam. Perut besar membuatnya sulit bergerak, dan tekanan dari keluarga tidak pernah berhenti. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Aku pastikan mobil selalu siap kalau dia mau ke dokter. Aku bantu angkat barang belanjaan meski ada pembantu. Aku lakukan semua itu bukan karena kontrak, tapi karena aku mulai melihatnya sebagai manusia yang juga sedang susah, sama seperti aku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Uang terus masuk setiap bulan. Keluargaku mulai hidup lebih baik. Ayah pulang dari rumah sakit, badannya perlahan gemuk kembali. Ibu mulai renovasi rumah kecil mereka, pasang atap baru dan cat dinding. Adikku Rina masuk SMA favorit dengan beasiswa penuh karena nilainya bagus. Semua itu membuatku bertahan. Meski pernikahan ini pahit, meski aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar untuk keluarga. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku bisa terus begini selama 2 tahun? Apakah aku benar-benar siap menjadi ayah palsu untuk bayi yang akan lahir sebentar lagi? Dan yang paling mengganggu, apakah aku bisa menjaga hati agar tetap dingin sesuai kontrak? Atau suatu saat nanti perasaan akan ikut campur tanpa diundang? Bab 4, Malam pertama yang tak terduga. Malam setelah pernikahan resmi, aku masuk ke kamar utama rumah untuk pertama kalinya sebagai suami. Kamar itu jauh lebih besar daripada kamar lamaku. Tempat tidur king size di tengah ruangan, lemari kayu mahal di sudut, lampu tidur kuning lembut di meja samping. Aku duduk di ujung tempat tidur, tangan di atas lutut,
menunggu. Menurut kontrak, malam pertama ini tidak ada kewajiban apa-apa. Kami tetap tidur terpisah, atau paling tidak aku tidur di sofa kalau Nyonya Fatima mau pakai tempat tidur sendirian. Aku sudah mandi dan ganti baju tidur sederhana yang disiapkan pembantu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Rumah sudah sepi, hanya terdengar suara AC yang pelan. Aku gelisah. Pikiranku kembali ke keluarga di Indonesia. Uang bulan pertama sudah dipakai sebagian untuk bayar utang rumah sakit ayah dan beli obat tambahan. Ayah mulai bisa jalan pelan di sekitar rumah. Ibu bilang dia sudah mau makan lagi. Itu cukup untuk membuatku bertahan, tapi malam ini tetap terasa aneh. Pintu kamar terbuka pelan. Nyonya Fatima masuk dengan langkah lambat. Dia memakai baju tidur panjang berwarna krem yang longgar, menutupi perut besarnya. Rambutnya tergerai, tidak lagi ditutup hijab seperti biasa. Wajahnya tanpa make-up, terlihat lebih lelah daripada siang tadi. Dia menutup pintu di belakangnya, lalu berdiri sebentar di depan pintu tanpa bergerak. Aku bangkit dari tempat tidur, tidak tahu harus melakukan apa. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sisi tempat tidur yang berlawanan denganku. Kami diam cukup lama. Aku menatap lantai, tidak berani melihat langsung ke wajahnya. Aku ingat kontrak dengan jelas. Tidak ada hubungan intim, tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Aku sudah siap tidur di sofa, atau bahkan kembali ke kamar lama kalau dia minta. Tapi tiba-tiba, pundaknya mulai bergetar pelan. Aku angkat kepala, dan ternyata dia sedang menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya memegang perut besar, seperti sedang melindungi bayi di dalamnya. Wajahnya yang biasanya tenang dan dingin kini benar-benar rapuh. Aku terkejut. Selama ini aku melihatnya sebagai majikan kuat yang mengendalikan segalanya. Tapi malam ini dia seperti orang biasa yang ketakutan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya duduk diam, menunggu dia tenang sendiri. Beberapa menit berlalu, tangisnya semakin keras meski tetap tanpa suara besar. Lalu dia bergeser mendekat, dan tanpa aku sangka, dia memelukku erat. Kepalanya bersandar di pundakku, tangannya memeluk punggungku sekuat yang dia bisa dengan perut besar di antaranya. Aku membeku. Tubuhku kaku, tidak tahu harus membalas atau diam saja. Pelukannya hangat, tapi penuh getaran karena tangisnya. Aku akhirnya angkat tangan pelan dan peluk balas. Bukan pelukan mesra, tapi lebih seperti menenangkan orang yang sedang takut. Aku rasakan napasnya pendek-pendek di leherku. Perutnya yang besar menekan perutku, dan aku bisa merasakan gerakan kecil bayi di dalamnya. Itu pertama kalinya aku begitu dekat dengan kehamilan seseorang. Aku diam saja, membiarkan dia menangis sepuasnya di pelukanku. Lama sekali kami begitu. Tangisnya perlahan reda menjadi isakan kecil. Dia tidak lepas pelukan, malah semakin erat. Aku mulai paham. Dia bukan menangis karena pernikahan ini, tapi karena semua yang dia pendam selama ini. Sendirian menghadapi kehamilan besar, keluarga yang terus mendesak, kenangan suami yang sudah meninggal, dan ketakutan akan masa depan bayinya. Malam pertama ini seharusnya jadi malam bahagia bagi pengantin baru, tapi bagi dia justru jadi saat semua beban terlepas. Setelah tangisnya benar-benar berhenti, dia tetap di pelukanku. Aku tidak berani bergerak. Akhirnya dia mundur pelan, duduk kembali di tempatnya. Matanya merah, hidungnya meler. Dia ambil tisu di meja samping, lap wajahnya, lalu menatapku lama. Aku lihat ada rasa terima kasih di matanya, meski tidak diucapkan. Aku hanya mengangguk kecil, menunjukkan aku mengerti. Malam itu kami tidak tidur terpisah. Dia minta aku tetap di tempat tidur, tapi hanya untuk menemani. Aku tidur di sisi paling ujung, dia di sisi lain dengan bantal tambahan di bawah perutnya. Jarak di antara kami cukup lebar, tapi kehadiran satu sama lain terasa. Aku berbaring telentang, menatap langit-langit kamar. Pikiranku kacau. Aku tidak menyangka malam pertama akan seperti ini. Bukan malam mesra seperti yang orang bayangkan, tapi malam penuh tangis dan pelukan penenang. Keesokan paginya aku bangun lebih dulu. Nyonya Fatima masih tidur lelap, wajahnya lebih tenang daripada biasanya. Aku keluar kamar pelan, mandi di kamar mandi tamu, lalu sarapan di dapur seperti biasa. Sepanjang hari aku tetap melakukan tugas sopir. Mengantarnya ke dokter untuk cek tekanan darah yang agak tinggi. Dia tidak banyak bicara di mobil,
tapi tatapannya lebih lembut saat melihatku lewat kaca spion. Malam berikutnya sama. Dia masuk kamar lebih awal, duduk di tempat tidur, lalu memelukku lagi. Tangisnya tidak sekeras malam pertama, tapi tetap ada. Aku sudah terbiasa membalas pelukannya. Kami tidak pernah melewati batas kontrak. Hanya pelukan, kadang pundaknya bersandar di dadaku sampai dia tertidur. Aku jadi tempat dia meluapkan semua ketakutan yang tidak bisa dia tunjukkan di depan keluarga atau pembantu. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Siang hari kami seperti majikan dan sopir biasa. Malam hari, di kamar utama, dia jadi wanita rapuh yang butuh pelukan. Aku mulai mengerti lebih dalam tentang dia. Dia trauma berat sejak suaminya meninggal mendadak. Dia takut melahirkan sendirian. Dia takut bayinya nanti dianggap tidak sempurna, karena tidak ada ayah kandung di sisi. Dia takut keluarganya terus ikut campur kalau dia tetap lajang. Aku juga mulai cerita tentang diriku di saat-saat diam itu. Tentang ayah yang hampir meninggal, tentang ibu yang kerja keras sendirian, tentang adik-adik yang mimpi kuliah tapi takut tidak mampu. Aku ceritakan bagaimana uang dari kontrak ini sudah mengubah hidup mereka. Ayah sudah bisa jalan tanpa tongkat, rumah mulai dicat baru, adikku Rina dapat sepatu baru untuk sekolah. Semua itu membuatku merasa pengorbananku tidak sia-sia. Pelukan malam demi malam membuat hati aku berubah pelan. Awalnya aku hanya kasihan. Lalu jadi iba. Lalu mulai ada rasa nyaman saat dia bersandar di pundakku. Aku mulai perhatikan lebih detail. Kalau dia susah tidur karena perut sakit, aku ambilkan bantal tambahan atau pijat punggungnya pelan sesuai yang dia ajarkan dari buku kehamilan. Kalau dia lapar tengah malam, aku turun ke dapur ambil buah atau susu hangat. Keluarga Nyonya Fatima mulai curiga kenapa dia terlihat lebih tenang belakangan ini. Beberapa saudaranya datang lebih sering, tapi dia bilang hanya karena kehamilan sudah mendekati akhir. Aku tetap diam di belakang, tidak ikut campur. Aku tahu posisiku masih sebagai suami kontrak, bukan suami sungguhan. Tapi malam-malam itu membuat garis batas kontrak mulai kabur di hatiku. Satu malam, setelah pelukan biasa, dia tertidur di pelukanku. Aku menatap wajahnya yang damai. Rambutnya jatuh di pundakku, napasnya teratur. Aku rasakan gerakan bayi lagi di perutnya yang menekan perutku. Saat itu aku sadar, aku mulai peduli lebih dari sekedar kontrak. Aku mulai takut kalau suatu hari kontrak selesai dan aku harus pergi. Tapi aku cepat buang pikiran itu. Ini hanya sementara, kataku pada diri sendiri. Aku tidak boleh lupa tujuan awal, selamatkan keluarga, lalu pulang. Malam pertama yang aku bayangkan dingin dan kaku ternyata jadi awal dari kedekatan yang tidak pernah aku rencanakan. Pelukan sederhana tanpa kata-kata itu perlahan mengubah segalanya. Aku tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi saat ini, aku rela jadi tempat dia bersandar setiap malam. Demi dia yang sedang rapuh, dan mungkin juga demi hati aku sendiri yang mulai terbiasa dengan kehangatan itu. Bab 5, Kelahiran Anak dan Tanggung Jawab Baru. Hari-hari terakhir kehamilan Nyonya Fatima berjalan dengan cepat. Perutnya sudah sangat besar, kakinya sering bengkak, dan dia hampir tidak bisa berdiri lama. Dokter bilang kapan saja bisa lahir, paling lambat 2 minggu lagi. Aku selalu siap di dekatnya. Mobil dicek setiap pagi, tas perlengkapan bayi sudah disiapkan di bagasi, nomor dokter dan rumah sakit aku simpan di panggilan cepat. Malam sering jadi waktu paling berat baginya. Sakit pinggang datang tiba-tiba, kadang kontraksi palsu membuatnya terbangun dan memegang perut erat. Aku selalu bangun bersamanya, ambilkan air hangat, pijat punggungnya pelan, atau hanya duduk di samping tempat tidur sampai dia bisa tidur lagi. Aku tidak pernah mengeluh. Melihat dia kesakitan membuat aku lupa bahwa ini semua awalnya hanya kontrak. Tanggal yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu kami baru selesai sarapan, dia tiba-tiba memegang meja kuat-kuat. Wajahnya memucat, air ketuban pecah mengalir ke lantai. Aku langsung panik tapi berusaha tenang. Aku panggil pembantu untuk bantu dia duduk, lalu lari ambil kunci mobil. Dalam 5 menit kami sudah di jalan menuju rumah sakit swasta terbaik di Riyadh yang sudah dipilih dari awal. Sepanjang perjalanan dia memegang tanganku erat di kursi penumpang. Jari-jarinya dingin, keringat membasahi wajahnya. Aku ngebut tapi tetap hati-hati, klakson berkali-kali di kemacetan pagi. Setiap kali dia menarik napas dalam karena kontraksi, aku rasakan sakitnya sampai ke tulang.
Aku terus bisik dalam hati supaya dia kuat, supaya bayinya selamat. Sampai di rumah sakit, perawat langsung bawa dia ke ruang persalinan dengan kursi roda. Aku ikut masuk karena dia meminta tanganku tidak dilepas. Dokter dan bidan sudah siap. Ruangan dingin, bau obat menyengat, monitor jantung bayi berbunyi cepat. Aku berdiri di samping kepalanya, tangannya masih menggenggamku sampai jari-jari putih. Prosesnya lama dan berat. Kontraksi semakin sering, teriakan kecil keluar dari bibirnya setiap kali dorongan datang. Keringat membasahi rambut dan bajunya. Aku hanya bisa lap keringatnya dengan kain yang diberi perawat, pegang tangannya lebih erat, dan berdoa dalam hati terus-menerus. Aku lupa waktu, lupa lapar, lupa segalanya. Yang ada hanya dia dan bayi yang sedang berjuang keluar. Akhirnya, setelah hampir 4 jam, kepala bayi mulai terlihat. Dokter bilang sekali lagi dorong kuat. Dia menarik napas dalam, matanya tertutup rapat, lalu mendorong sekuat tenaga. Tangis bayi laki-laki langsung memecah ruangan. Suara kecil tapi keras. Sehat sekali. Perawat angkat bayi itu, potong tali pusar, bersihkan lendir, lalu bungkus dengan kain putih. Aku menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Kulitnya merah, rambut hitam tipis, tangan kecil mengepal. Perawat taruh bayi di dada Nyonya Fatima yang langsung menangis bahagia. Aku masih pegang tangannya, air mataku jatuh tanpa malu. Dia menoleh ke arahku, wajah lelah tapi penuh syukur. Saat itu aku sadar, meskipun aku bukan ayah kandung, aku sudah jadi bagian dari momen ini sepenuhnya. Bayi diberi nama Ahmad, sesuai nama yang sudah dipilih Nyonya Fatima dari awal. Beratnya 3,5 kilo, panjang 52 cm, semuanya normal. Setelah dibersihkan dan diperiksa, Ahmad dipindah ke boks kecil di samping tempat tidur ibunya. Nyonya Fatima tertidur lelap karena kelelahan, tapi tangannya tetap di dekat boks bayi. Aku duduk di kursi samping ranjang seharian. Keluarga Nyonya Fatima datang bergantian, membawa bunga dan hadiah. Mereka memberi ucapan selamat, tapi tatapan ke arahku masih dingin. Aku tidak peduli. Yang penting Ahmad dan ibunya selamat. Malam itu aku tidur di sofa kecil di kamar rumah sakit. Bangun setiap kali Ahmad menangis atau Nyonya Fatima butuh sesuatu. 3 hari kemudian kami pulang ke rumah. Ahmad sudah bisa menyusu dengan baik, Nyonya Fatima mulai kuat berjalan meski masih pelan. Rumah dihias sedikit dengan balon biru dan ucapan selamat dari pembantu. Aku yang menggendong Ahmad masuk rumah untuk pertama kalinya. Bayi kecil itu tidur nyenyak di pelukanku, hangat dan ringan. Rutinitas baru langsung dimulai. Ahmad bangun setiap 2-3 jam untuk minum susu. Nyonya Fatima masih lemah, jadi aku banyak membantu. Aku belajar ganti popok, mandikan bayi dengan air hangat, tepuk-tepuk punggungnya supaya sendawa, dan goyang-goyang pelan kalau rewel. Pembantu membantu, tapi aku ingin melakukannya sendiri. Aku takut kalau aku hanya jadi penonton, nanti aku benar-benar terasa sebagai ayah palsu. Malam hari jadi waktu paling sibuk. Ahmad sering menangis keras kalau lapar atau popok basah. Aku bangun lebih cepat daripada Nyonya Fatima, ambil Ahmad dari boks, ganti popok di ruang ganti bayi, lalu bawa ke ibunya untuk menyusu. Setelah kenyang, aku gendong lagi sampai tertidur, baru taruh kembali di boks. Kadang aku duduk di kursi goyang sambil menggendongnya berjam-jam, karena dia hanya mau tidur di pelukan. Nyonya Fatima sering menatapku dari tempat tidur saat aku mengurus Ahmad. Matanya penuh rasa terima kasih yang tidak perlu diucapkan. Dia mulai pulih lebih cepat karena tidak terlalu capek. Aku juga belajar buat susu formula kalau ASI-nya kurang, sterilkan botol, dan cuci baju bayi yang menumpuk setiap hari. Keluarga Nyonya Fatima mulai datang lebih sering untuk melihat cucu mereka. Beberapa mulai bersikap lebih ramah padaku, karena melihat aku benar-benar merawat Ahmad seperti ayah sendiri. Paman yang dulu paling dingin bahkan mengangguk kecil saat aku gendong Ahmad keliling rumah. Aku tidak minta pujian, tapi itu membuat suasana sedikit lebih ringan. Aku kirim foto Ahmad ke keluargaku di Indonesia. Ibu langsung telepon sambil menangis senang. Ayah yang sudah bisa bicara lebih jelas bilang Ahmad mirip aku waktu bayi. Adik-adikku minta foto tiap hari. Aku bilang ini anak majikan, tapi dalam hati aku mulai merasa Ahmad seperti bagian dari keluargaku juga. Uang tetap masuk tiap bulan. Ayah sekarang bisa jalan jauh tanpa bantuan, rumah sudah selesai direnovasi, ada kamar tambahan untuk adik-adik.
Ibu tidak perlu jualan lagi, dia buka warung kecil di depan rumah dengan modal dari aku. Semua baik-baik saja di sana. Tapi aku mulai bingung dengan perasaan sendiri. Setiap kali Ahmad tersenyum kecil setelah kenyang. Setiap kali tangan mungilnya menggenggam jari aku, setiap kali dia tertidur di dada aku, hati aku hangat sekali. Aku mulai takut memikirkan 2 tahun ke depan saat kontrak selesai. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bisa pergi dan meninggalkan Ahmad begitu saja? Dan Nyonya Fatima yang sekarang tersenyum lebih sering saat melihat aku dan Ahmad bersama. Aku tahu ini semua awalnya hanya kontrak. Aku tahu aku hanya ayah palsu dan suami bayaran. Tapi hari demi hari mengurus Ahmad, melihat dia tumbuh di pelukanku, membuat perasaan itu semakin sulit dibendung. Aku mulai takut, bukan karena uang atau keluarga, tapi karena aku mulai sayang pada bayi kecil yang panggil aku dengan tangisnya setiap malam. Dan aku mulai takut kehilangan kehangatan keluarga kecil yang tidak pernah aku rencanakan ini. Bab 6. Konflik keluarga dan rahasia masa lalu. Ahmad sudah berusia 3 bulan. Dia tumbuh cepat. Badannya mulai gemuk, pipinya tembem, dan senyumnya muncul setiap kali melihat wajah familiar. Nyonya Fatima semakin kuat setelah melahirkan. Dia bisa mengurus Ahmad sendiri di siang hari, tapi malam tetap aku yang banyak membantu karena dia masih cepat lelah. Kami sudah terbiasa berbagi tugas tanpa perlu bicara panjang. Aku ganti popok, dia menyusui, aku mandikan, dia gendong sambil bernyanyi pelan. Rumah terasa lebih hidup dengan suara tangis dan tawa kecil Ahmad. Pembantu senang karena tugas mereka ringan, satpam bahkan mulai tersenyum saat aku lewat. Tapi tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Keluarga besar Nyonya Fatima mulai sering datang dengan alasan melihat cucu, tapi sebenarnya untuk mengawasi aku. Paman tertua dari pihak suami yang sudah meninggal, namanya Khalid, paling sering muncul. Dia pria berusia 50-an, berbadan tegap, selalu pakai jubah mahal dan sorban putih. Dia punya bisnis besar bersama mendiang suami Nyonya Fatima, jadi merasa berhak ikut campur urusan warisan. Setiap datang, dia duduk lama di ruang tamu, tanya ini itu tentang pengeluaran rumah, lalu pandang aku dengan tatapan curiga. Beberapa kali dia bawa saudara lain, sepupu atau ipar, untuk rapat kecil di ruang keluarga. Aku dengar dari jauh mereka bicara bahasa Arab cepat. Kadang kata, Indonesia, atau namaku disebut dengan nada tinggi. Aku tahu mereka curiga aku hanya ingin uang. Mereka anggap aku naik jabatan terlalu cepat, dari sopir jadi suami yang tinggal di rumah utama. Mereka takut aku rebut warisan Ahmad nanti. Suatu sore, Khalid datang sendirian. Dia minta Nyonya Fatima bicara 4 mata di ruang kerja lantai bawah. Aku tetap di kamar bayi, menggendong Ahmad yang baru bangun tidur. Tapi pintu ruang kerja tidak tertutup rapat, jadi beberapa suara terdengar samar. Khalid bilang pernikahan ini terlalu mendadak. Aku terlalu muda dan miskin, tidak pantas untuk keluarga mereka. Dia sarankan Nyonya Fatima cari suami baru dari kalangan mereka sendiri, orang yang sudah dikenal lama. Nyonya Fatima balas dengan tegas. Dia bilang ini urusan pribadinya, aku sudah terbukti setia dan baik selama ini. Tapi Khalid tidak berhenti. Dia bilang dia punya bukti bahwa aku hanya cari untung. Aku dengar dia sebut nama Pak Rahman dan kontrak. Jantungku berdegup kencang. Aku takut rahasia kami terbongkar. Malam itu Nyonya Fatima masuk kamar dengan wajah tegang. Ahmad sudah tidur di boksnya. Dia duduk di tempat tidur, tangannya gemetar. Aku duduk di sebelahnya, tunggu dia mulai cerita sendiri. Lama sekali dia diam, lalu mulai buka rahasia yang selama ini dia pendam. Suaminya yang meninggal, Ahmed, bukan mati karena kecelakaan biasa. Awalnya memang kecelakaan mobil, tapi polisi menemukan bukti bahwa itu bunuh diri. Ahmed punya utang judi sangat besar, selingkuh dengan beberapa wanita, dan bisnisnya hampir bangkrut karena salah kelola. Dia malu menghadapi keluarga, jadi nekat akhiri hidup dengan cara tabrak mobil ke pembatas jalan. Keluarga besar sengaja tutupi fakta itu supaya nama baik tetap terjaga. Mereka bilang keluar hanya kecelakaan biasa. Nyonya Fatima tahu kebenarannya beberapa bulan setelah pemakaman. Dia hamil saat itu, sendirian hadapi skandal yang bisa hancurkan reputasi. Dia trauma berat, takut pria lagi, takut dikhianati, takut harta warisan direbut orang luar. Itulah kenapa dia pilih aku untuk pernikahan kontrak. Aku orang asing,
tidak punya ambisi rebut bisnis keluarga, dan sudah terbukti jujur selama jadi sopir. Dia butuh tameng dari tekanan keluarga, dan aku butuh uang untuk keluargaku. Tapi sekarang Khalid mulai curiga karena lihat aku terlalu dekat dengan Ahmad, terlalu peduli seperti ayah sungguhan. Aku dengar semua itu dengan hati hancur. Aku bayangkan Nyonya Fatimah hamil besar, sendirian hadapi rahasia besar seperti itu. Dia tersenyum di depan orang, tapi malah menangis sendirian. Aku peluk dia erat malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih lama. Aku rasakan beban yang dia pikul bertahun-tahun. Keesokan harinya Khalid datang lagi, kali ini bawa 2 sepupu laki-laki. Mereka minta rapat keluarga besar di ruang tamu. Nyonya Fatimah ajak aku ikut, katanya sudah saatnya aku tahu posisiku. Aku duduk di sudut, gendong Ahmad supaya tidak rewel. Mereka mulai bicara panjang tentang masa depan Ahmad, tentang warisan, tentang siapa yang pantas jadi wali. Khalid langsung ke inti. Dia bilang aku harus keluar dari rumah ini secepatnya. Dia tawarkan uang besar supaya aku pulang ke Indonesia, dan cerai diam-diam. Dia bilang aku tidak layak, hanya TKI biasa yang keberuntungan saja. Sepupu-sepupunya setuju, bilang lebih baik Ahmad diasuh keluarga sendiri daripada orang asing. Nyonya Fatimah bangkit berdiri. Wajahnya merah karena marah. Dia bilang aku sudah jadi bagian keluarga. Aku yang temani dia melahirkan, aku yang rawat Ahmad setiap malam, aku yang buat rumah ini tenang kembali. Dia bilang kalau mereka paksa aku pergi, dia akan tinggalkan rumah ini bersama Ahmad dan aku. Suasana tegang sekali. Khalid marah besar, bilang Nyonya Fatimah tidak tahu terima kasih. Dia ancam potong bantuan bulanan untuk rumah, ancam tarik saham bisnis yang masih atas nama mendiang suami. Tapi Nyonya Fatimah tidak mundur. Dia bilang dia sudah cukup kuat hadapi semuanya sendirian, tidak butuh campur tangan mereka lagi. Rapat berakhir buruk. Khalid dan yang lain pergi dengan pintu dibanting keras. Rumah jadi sepi. Nyonya Fatimah duduk lemas di sofa, menangis pelan. Aku taruh Ahmad di box, lalu duduk di sebelahnya, pegang tangannya erat. Aku bilang aku tidak akan pergi kalau dia tidak mau. Aku sudah terlalu sayang Ahmad, dan aku mulai tidak bisa bayangkan hidup tanpa mereka berdua. Beberapa hari berikutnya keluarga besar tidak datang lagi. Tapi telepon dari mereka terus masuk. Minta Nyonya Fatimah pikir ulang. Dia tolak semua. Aku lihat dia semakin kuat, tidak lagi rapuh seperti dulu. Rahasia masa lalu yang terbuka membuat dia lega, meski berat. Kami mulai lebih sering keluar rumah bertiga. Jalan-jalan sore di taman dekat rumah, bawa Ahmad di kereta dorong. Nyonya Fatimah pakai abaya biasa, aku dorong kereta, Ahmad tidur nyenyak di bawah sinar matahari gurun yang tidak terlalu panas. Orang-orang di sekitar mungkin anggap kami keluarga biasa. Saat-saat seperti itu terasa nyata, bukan kontrak lagi. Malam hari kami duduk bersama di kamar bayi setelah Ahmad tidur. Nyonya Fatimah sering cerita lebih banyak tentang masa lalu. Tentang suaminya yang dulu baik tapi akhirnya hancur karena judi. Aku cerita tentang keluargaku yang sekarang hidup nyaman berkat uang kontrak. Ayah sudah bisa kerja ringan di sawah lagi, ibu punya warung ramai, adik-adik sekolah tanpa beban. Aku mulai jatuh cinta tanpa sadar. Bukan karena uang, bukan karena rumah besar, tapi karena melihat Nyonya Fatimah berjuang demi Ahmad, karena melihat dia percaya padaku meski pernah dikhianati. Tapi aku takut. Kontrak masih berjalan, 2 tahun belum selesai. Aku takut kalau nanti dia tetap ingin aku pergi sesuai kesepakatan awal. Konflik keluarga membuat kami semakin dekat. Kami seperti tim kecil yang saling lindung. Aku tahu suatu hari nanti masalah ini akan selesai, entah dengan damai atau pecah. Tapi saat ini, aku hanya ingin nikmati hari-hari bersama Ahmad yang mulai belajar tengkurap, dan bersama Nyonya Fatimah yang mulai tersenyum lebih lepas setiap hari. Aku mulai berharap, meski pelan-pelan, bahwa kontrak ini tidak pernah benar-benar berakhir. Bab 7, Godaan dan Ujian Cinta. Ahmad sudah berusia 6 bulan. Dia mulai belajar merangkak, suka tarik apa saja yang bisa dijangkau, dan tertawa keras kalau digelitik. Nyonya Fatimah semakin sering tersenyum lebar saat melihat Ahmad bermain di karpet ruang keluarga. Kami bertiga sudah seperti keluarga kecil yang biasa. Pagi hari aku bantu siapkan sarapan untuk Ahmad. Siang kami jalan-jalan di taman belakang rumah. Malam aku cerita dongeng sederhana sambil goyang-goyang dia sampai tertidur.
Konflik dengan keluarga besar mulai reda. Khalid dan yang lain jarang datang lagi setelah pertengkaran terakhir. Mereka masih telepon sesekali, tapi Nyonya Fatima tolak semua ajakan rapat. Dia bilang dia sudah cukup dewasa atur hidup sendiri. Bisnis warisan tetap jalan, uang masuk rutin ke rekening rumah. Kami hidup tenang tanpa gangguan besar. Tapi justru saat semuanya terasa nyaman, masalah baru muncul dari tempat yang tidak aku duga. Suatu hari Pak Rahman datang ke rumah dengan wajah serius. Dia bawa surat resmi dari agen TKI. Ayahku di Indonesia sudah sembuh total. Paru-parunya bersih, dia bisa kerja sawah lagi seperti dulu. Rumah sudah besar dan bagus. Ada mobil kecil untuk ibu antar barang dagangan. Adik-adik sekolah di tempat terbaik. Rina bahkan dapat beasiswa kuliah tahun depan. Pak Rahman bilang agen tawarkan tiket pulang gratis kalau aku mau akhiri kontrak lebih awal. Banyak TKI lain butuh kesempatan kerja di sini, dan posisiku sekarang sudah tidak biasa. Aku baca surat itu berulang kali di kamar. Hati aku campur aduk. Senang karena keluargaku sudah aman, tapi sedih karena artinya aku bisa pulang kapan saja. Malam itu aku ceritakan pada Nyonya Fatima. Dia duduk di sofa kamar bayi, gendong Ahmad yang sudah ngantuk. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan sedikit takut. Aku bilang aku belum putuskan apa-apa, tapi kemungkinan pulang itu ada. Dia hanya mengangguk pelan, lalu taruh Ahmad di box dan peluk aku sebentar sebelum tidur. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke rumah. Namanya Faisal, teman lama keluarga Nyonya Fatima. Dia berusia 30-an akhir, tinggi, tampan, pakai jas mahal dan mobil sport hitam mengkilap. Dia bilang datang untuk melihat Ahmad, tapi sebenarnya sudah lama suka pada Nyonya Fatima sejak sebelum dia menikah dengan suaminya yang dulu. Faisal datang semakin sering. Dia bawa mainan mahal untuk Ahmad, bunga besar untuk Nyonya Fatima, dan selalu ajak bicara lama di ruang tamu. Aku tetap di belakang seperti biasa, tapi setiap kali dengar tawa Nyonya Fatima saat bicara dengannya, dada aku sesak. Faisal orang kaya, keluarganya punya bisnis properti besar, dan dia sudah dikenal keluarga besar sejak kecil. Suatu sore Faisal ajak Nyonya Fatima dan Ahmad makan malam di restoran mewah di pusat kota. Aku jadi sopir seperti dulu, tapi kali ini terasa berbeda. Aku duduk di mobil menunggu berjam-jam sementara mereka di dalam. Melihat Faisal bantu turun dari mobil, pegang tangan Nyonya Fatima pelan supaya tidak licin, membuat aku cemburu untuk pertama kalinya. Malam itu setelah pulang, Nyonya Fatima masuk kamar dengan wajah bingung. Ahmad sudah tidur. Dia duduk di tempat tidur, lalu tanya pendapatku tentang Faisal. Aku diam lama, lalu bilang terserah dia saja, ikuti hati. Suaraku datar, tapi dalam hati aku sakit sekali. Aku bangun dari tempat tidur, keluar ke balkon, duduk sendirian sambil tatap lampu kota. Aku sadar aku sudah jatuh cinta dalam-dalam. Bukan hanya pada Ahmad, tapi pada Nyonya Fatima. Cara dia tertawa saat Ahmad tarik hijabnya, cara dia masak makanan sederhana untuk aku meski ada pembantu, cara dia sandar di pundakku saat lelah. Semua itu sudah jadi bagian hidupku. Tapi aku ingat kontrak. Aku hanya suami bayaran. Kalau dia pilih Faisal, itu haknya. Beberapa hari berikutnya Faisal datang lagi. Kali ini dia serius. Dia ajak Nyonya Fatima bicara di taman belakang rumah. Aku lihat dari jendela kamar, Faisal kasih kotak kecil berisi cincin. Dia bilang ingin nikah sungguhan, beri masa depan baik untuk Ahmad, dan keluarga besar pasti setuju. Nyonya Fatima terdiam lama, tidak langsung jawab. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya sejak menikah. Bukan dengan suara keras, tapi dengan nada dingin. Aku bilang kalau dia mau terima Faisal, aku akan pulang ke Indonesia secepatnya supaya tidak ganggu. Aku bilang aku sudah sayang Ahmad seperti anak sendiri, tapi aku tahu posisiku hanya sementara. Nyonya Fatima balas bahwa dia juga bingung. Faisal tawarkan kestabilan yang aku mungkin tidak bisa beri karena status TKI. Aku keluar kamar, tidur di sofa ruang tamu semalaman. Ahmad bangun beberapa kali, aku yang urus sendirian. Aku gendong dia sambil jalan pelan di koridor gelap, air mata jatuh ke baju bayi. Aku bisik dalam hati bahwa aku rela pergi asal mereka bahagia, tapi bohong kalau bilang tidak sakit. Keesokan harinya Faisal datang lagi untuk dengar jawaban. Nyonya Fatima panggil aku ke ruang tamu. Faisal duduk di sofa,
Ahmad di pangkuannya bermain mainan baru. Nyonya Fatima lihat aku lama, lalu bilang pada Faisal bahwa dia tolak lamaran itu. Dia bilang hatinya sudah terikat pada orang yang selalu ada di saat terberat, yaitu aku. Faisal terkejut, coba yakinkan lagi, tapi Nyonya Fatima tegas. Dia bilang Faisal baik, tapi dia tidak bisa paksa perasaan. Faisal akhirnya pergi dengan wajah kecewa, mobilnya melaju kencang keluar gerbang. Rumah kembali sepi. Malam itu Nyonya Fatima masuk kamar lebih awal. Ahmad sudah tidur. Dia duduk di sampingku di tempat tidur, pegang tanganku pelan. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang dia mulai rasakan sesuatu pada aku sejak lama, tapi takut akui karena trauma masa lalu. Dia tolak Faisal karena sadar dia tidak mau kehilangan aku, dan Ahmad punya ayah yang benar-benar sayang. Aku peluk dia erat. Air mata kami jatuh bersamaan. Aku bilang aku juga sudah cinta sejak malam-malam pelukan itu, sejak lahiran Ahmad, sejak setiap hari bersama. Kami duduk berpelukan lama, tanpa kata lagi. Hanya napas dan detak jantung yang saling terasa. Tapi masalah tidak selesai begitu saja. Keluargaku di Indonesia mulai telepon lebih sering. Ibu bilang desa sudah ramai bicara bahwa aku harus pulang dan nikah dengan gadis kampung yang sudah dijodohkan sejak kecil. Ayah bilang uang sudah cukup, sekarang saatnya aku bangun keluarga sendiri di sana. Adik-adik bilang kangen, ingin aku pulang bantu urus sawah dan warung. Aku bingung lagi. Di satu sisi, keluargaku sudah selamat berkat pengorbananku. Di sisi lain, aku tidak bisa bayang tinggalkan Nyonya Fatima dan Ahmad. Aku mulai merasa terbelah dua. Antara tanggung jawab pada keluarga asal dan cinta yang tumbuh di sini. Nyonya Fatima tahu kegelisahanku. Dia tidak paksa aku pilih. Dia hanya bilang dia akan tunggu keputusanku, berapa lama pun. Tapi aku lihat matanya sedih setiap kali aku diam lama memandang foto keluarga di handphone. Godaan untuk pulang semakin kuat. Tiket gratis masih ditawarkan. Keluarga menunggu, desa panggil aku kembali. Tapi setiap kali Ahmad panggil dengan suara kecilnya, setiap kali Nyonya Fatima sandar di pundakku, hati aku menolak pergi. Aku tahu ujian cinta ini belum selesai. Aku harus pilih antara masa lalu yang sudah aku selamatkan dan masa depan yang baru saja aku temukan. Dan pilihan itu semakin dekat setiap harinya. Bab 8, Pengakuan Hati dan Krisis. Kontrak tinggal beberapa bulan lagi. Tanggal akhir sudah terlihat di kalender yang aku tempel di dinding kamar. Setiap pagi aku hitung mundur tanpa sadar. Ahmad sudah hampir 1 tahun. Dia mulai berjalan pelan sambil pegang furnitur, suka panggil, Abi, setiap kali lihat aku masuk ruangan. Kata itu membuat dada aku hangat sekaligus sakit. Aku tahu aku harus pergi, tapi hati tidak mau. Nyonya Fatima juga terlihat gelisah. Dia sering duduk diam di taman belakang, tatap Ahmad yang main pasir sambil pegang botol susu. Matanya kosong, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu berat. Kami jarang bicara soal kontrak akhir-akhir ini. Seolah-olah kalau tidak dibahas, waktu akan berhenti. Suatu malam Ahmad demam tinggi tiba-tiba. Badannya panas sekali, pipinya merah, tangisnya tidak berhenti. Nyonya Fatima panik, langsung telepon dokter. Aku yang bawa Ahmad ke rumah sakit malam itu. Sepanjang jalan dia menangis di pelukanku, badan kecilnya gemetar. Aku pegang tangannya erat, bisik dalam hati supaya cepat sembuh. Di ruang gawat darurat dokter periksa, bilang infeksi telinga biasa, tapi harus rawat inap karena demamnya tinggi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi samping ranjang Ahmad, ganti kompres dingin di dahinya setiap setengah jam. Nyonya Fatima duduk di sisi lain, matanya merah karena menangis. Kami bergantian gendong Ahmad supaya dia tenang. Saat dokter bilang kondisi stabil tapi masih harus observasi, aku merasa lega sekaligus lelah. Aku rawat Ahmad seperti anak sendiri, tidak peduli tangan pegal atau mata perih karena kurang tidur. Pagi harinya Ahmad mulai membaik. Demam turun, dia bisa tersenyum kecil saat lihat aku. Aku ganti popoknya, beri susu, lalu gendong dia sambil jalan pelan di koridor rumah sakit. Nyonya Fatima duduk di kursi, tatap aku dengan mata penuh air. Dia bilang dia lihat semua yang aku lakukan semalam. Dia tahu aku sayang Ahmad lebih dari kontrak. Dan dia akui, sejak malam pertama pelukan itu, dia sudah mulai jatuh cinta padaku.
Dia cerita bahwa malam pertama dia peluk aku bukan karena takut sendirian semata, tapi karena ingin uji hati aku. Apakah aku pria yang hanya mau uang, atau pria baik yang bisa diandalkan? Setiap pelukan malam demi malam, setiap bantuannya saat lahiran, setiap perhatian kecil pada Ahmad, membuat dia yakin aku orang yang berbeda dari yang pernah dia kenal. Dia takut akui karena trauma masa lalu, takut dikhianati lagi. Aku dengar semua itu dengan air mata mengalir. Aku akui aku juga sudah cinta sejak lama. Aku cinta cara dia kuat meski rapuh, cinta cara dia sayang Ahmad, cinta kehangatan rumah ini yang awalnya terasa asing. Aku bilang aku tidak mau pergi, tapi kontrak dan keluargaku di Indonesia membuat aku bingung. Kami pelukan lama di koridor rumah sakit, Ahmad tidur di antara kami. Saat itu rasanya seperti akhir dari perjuangan panjang. Kami pulang ke rumah setelah 3 hari. Ahmad sudah sehat, bisa main lagi seperti biasa. Tapi krisis baru muncul. Telepon dari Indonesia semakin sering. Ibu bilang desa sudah siapkan pesta kecil untuk sambutan pulangku. Ada gadis kampung yang sudah dijodohkan sejak aku kecil. Namanya Lina. Orang tua Lina sudah tunggu aku pulang untuk nikah. Ibu bilang uang sudah cukup, sekarang saatnya aku punya keluarga sendiri di sana. Aku ceritakan pada Nyonya Fatima. Dia diam lama, lalu bilang dia mengerti tanggung jawabku pada keluarga. Tapi dia juga bilang hatinya tidak rela kalau aku pergi. Dia tawarkan solusi, kita nikah ulang secara sungguhan, tanpa kontrak lagi. Aku bisa ajak keluargaku ke Arab, atau kita pindah ke Indonesia bersama. Tapi aku ragu. Aku takut keluargaku tidak terima aku nikah dengan janda Arab yang punya anak. Takut mereka anggap aku lupa asal-usul. Keluarga besar Nyonya Fatima juga mulai muncul lagi. Khalid datang dengan 2 sepupu, bilang mereka tahu kontrak hampir selesai. Mereka bilang kalau aku pergi, mereka akan bantu Nyonya Fatima cari suami baru yang lebih pantas. Mereka tawarkan aku uang tambahan supaya aku pulang tanpa masalah. Nyonya Fatima marah besar, bilang mereka tidak punya hak campur urusan pribadinya lagi. Aku merasa tertekan dari 2 sisi. Di satu sisi keluargaku di Indonesia menunggu pulang dan nikah dengan gadis desa. Di sisi lain, Nyonya Fatima dan Ahmad yang sudah jadi bagian hidupku. Malam-malam aku duduk sendirian di balkon, tatap langit gurun, pikirkan mana yang harus aku pilih. Suatu hari aku dapat pesan dari ibu. Foto Lina di depan rumah baru yang aku bangun. Dia tersenyum manis, pegang bunga. Ibu bilang Lina orang baik, sabar, dan sudah siap tunggu aku. Aku lihat foto itu lama sekali, hati aku sakit. Aku tahu kalau aku pulang, aku bisa punya hidup sederhana di desa, dekat keluarga, tanpa masalah besar. Tapi aku juga tahu aku tidak akan bahagia tanpa Nyonya Fatima dan Ahmad. Aku putuskan bicara jujur pada Nyonya Fatima. Kami duduk di kamar bayi setelah Ahmad tidur. Aku bilang aku cinta dia, tapi aku tidak bisa abaikan keluargaku. Aku bilang aku butuh waktu untuk pikirkan semuanya. Dia mengerti, tapi matanya menunjukkan sedih yang dalam. Dia bilang dia akan tunggu, tapi kalau aku pilih pulang, dia tidak akan halangi. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku tetap urus Ahmad seperti biasa, tapi hati aku kacau. Setiap kali Ahmad panggil, Abi, aku peluk dia erat, takut ini terakhir kali. Nyonya Fatima mulai lebih pendiam, sering duduk sendirian di taman. Aku tahu dia juga takut kehilangan. Krisis ini membuat aku sadar satu hal. Aku sudah tidak bisa hidup tanpa mereka. Tapi aku juga tidak bisa abaikan keluarga yang aku selamatkan dengan pengorbanan bertahun-tahun. Pengakuan hati kami terbuka, tapi jalan ke depan masih gelap. Aku tahu keputusan besar harus diambil segera, sebelum kontrak benar-benar habis dan semuanya terlambat. Dan keputusan itu akan menentukan apakah kami akhirnya bahagia bersama, atau harus berpisah selamanya. Bab 9, Akhir bahagia yang dirindukan. Hari-hari terakhir sebelum kontrak habis terasa sangat lambat. Aku sudah tidak tidur nyenyak lagi. Setiap malam aku duduk di balkon, tatap langit gurun yang gelap, pikirkan semua yang sudah terjadi. Dari sopir biasa sampai jadi ayah bagi Ahmad, dari suami bayaran sampai pria yang benar-benar cinta pada Nyonya Fatima. Semua terasa seperti mimpi panjang yang tidak ingin aku bangun. Aku akhirnya ambil keputusan besar. Pagi itu, setelah Ahmad sarapan dan bermain di karpet, aku masuk ke ruang kerja Nyonya Fatima. Dia sedang duduk di meja,
urus dokumen rumah. Aku bawa map kontrak asli yang sudah kusimpan rapi sejak awal. Aku taruh map itu di depannya, lalu buka halaman terakhir. Dengan tangan mantap, aku robek kontrak itu perlahan sampai hancur berkeping-keping. Nyonya Fatima angkat kepala, matanya lebar karena terkejut. Aku bilang aku tidak mau kontrak ini lagi. Aku tidak mau pergi. Aku mau tetap di sini sebagai suami sungguhan, ayah sungguhan untuk Ahmad, kalau dia masih mau terima aku. Air mata langsung jatuh dari matanya. Dia bangun, peluk aku erat di tengah kertas robek yang berserakan di lantai. Kami menangis bersama, lega karena akhirnya semua jelas. Langkah selanjutnya adalah dapatkan restu dari kedua keluarga. Aku telepon ibu panjang-panjang malam itu. Aku ceritakan semuanya dari awal. Kontrak, pernikahan pura-pura, kelahiran Ahmad, sampai cinta yang tumbuh tanpa rencana. Awalnya ibu diam lama, aku takut dia marah. Tapi akhirnya ibu bilang dia sudah curiga sejak lama karena aku jarang bicara soal pulang. Dia bilang yang penting aku bahagia, dan kalau Nyonya Fatima orang baik yang bikin aku tenang, dia terima. Ayah ambil telepon selanjutnya. Suaranya sudah kuat lagi. Dia bilang anak laki-laki harus berani ambil keputusan sendiri. Dia tidak keberatan selama aku tetap hormat pada keluarga. Adik-adikku senang sekali. Mereka bilang ingin lihat Ahmad dan main bersama. Soal Lina, ibu sudah bicara pelan bahwa aku pilih hidup di sana. Lina katanya mengerti, meski sedih. Keluarga besar Nyonya Fatima lebih sulit. Khalid datang lagi setelah dengar kabar kontrak robek. Dia marah, bilang aku cuma cari untung lebih lama. Tapi Nyonya Fatima sudah siap. Dia tunjukkan bukti bahwa selama ini aku tidak pernah minta tambahan uang, malah tolak tawaran mereka. Dia bilang kalau mereka tidak restu, dia akan jual bagian warisan dan pindah sendiri bersama aku dan Ahmad. Khalid akhirnya luluh pelan-pelan. Dia lihat Ahmad yang sudah besar panggil aku, Abi, setiap hari, lihat Nyonya Fatima yang tersenyum lepas seperti belum pernah sejak suaminya meninggal. Beberapa bulan kemudian, dia datang lagi dengan sikap lebih lembut. Dia bilang keluarga besar setuju selama aku janji jaga Nyonya Fatima dan Ahmad dengan baik. Kami nikah ulang secara resmi 6 bulan setelah kontrak habis. Pernikahan kali ini beda sekali. Digelar di masjid yang sama, tapi kali ini ada pesta kecil di rumah. Keluargaku diundang khusus. Ibu, ayah, Rina, Diki, dan Sari datang ke Arab untuk pertama kalinya. Mereka naik pesawat dengan mata berbinar, lihat kota besar dan rumah mewah yang aku ceritakan bertahun-tahun. Ibu langsung peluk Nyonya Fatima erat begitu bertemu. Dia bilang terima kasih karena sudah rawat anaknya dengan baik. Ayah duduk lama dengan Khalid, bicara tentang hidup dan keluarga meski bahasa beda, pakai gerakan tangan dan terjemahan sederhana. Adik-adikku langsung main dengan Ahmad, ajak dia lari-larian di taman. Ahmad senang sekali punya tante dan om baru. Pernikahan dihadiri keluarga dari 2 negara. Ada makanan Indonesia seperti rendang dan sate yang ibu masak sendiri di dapur besar. Ada juga makanan Arab seperti kambing guling dan manisan khas. Semua orang makan bersama di halaman belakang yang dihias lampu kecil. Ahmad duduk di pangkuanku sepanjang acara, pegang dasi aku sambil tertawa. Setelah nikah, hidup kami semakin tenang. Aku tidak lagi jadi TKI. Nyonya Fatima bantu aku buka usaha kecil di Riyadh. Bengkel mobil dan cuci steam untuk mobil mewah. Usaha itu cepat ramai karena aku sudah kenal banyak orang dari dulu jadi sopir. Uangnya cukup untuk hidup nyaman tanpa bergantung warisan saja. Keluargaku pulang ke Indonesia setelah 2 minggu libur panjang. Tapi mereka sering datang lagi tiap tahun. Ibu suka bantu jaga Ahmad kalau kami sibuk, ayah suka ajak Ahmad main di taman. Rina kuliah kedokteran dengan beasiswa, tapi dia bilang suatu hari mau praktek di Arab supaya dekat kami. Rumah di desa tetap ada, aku renovasi lagi supaya lebih besar untuk liburan keluarga. Ahmad tumbuh sehat dan pintar. Dia sudah 2 tahun saat ini, suka lari-larian di rumah sambil panggil, Abi, dan Ummi. Dia belajar bahasa Indonesia dari ibu dan neneknya waktu berkunjung, campur dengan bahasa Arab sehari-hari. Nyonya Fatima, yang sekarang aku panggil Aisyah karena dia bilang lebih akrab, semakin cantik dan tenang. Trauma masa lalunya perlahan hilang, karena setiap hari dia lihat aku tetap di sisinya. Kami sering duduk bertiga di sofa malam hari. Ahmad tidur di antara kami, kepalanya di pangkuan Aisyah, kakinya di pangkuanku.
Aisyah sering pegang tanganku, bilang dia tidak menyangka kontrak gila itu akan jadi awal dari cinta sejati kami. Aku balas bahwa pengorbanan demi keluarga memang berat, tapi Tuhan kasih bonus yang jauh lebih besar. Keluarga baru yang penuh cinta. Kadang aku ingat malam pertama yang penuh tangis. Ingat saat lahiran Ahmad yang tegang, ingat pertengkaran kecil dan cemburu pada Faisal, ingat saat robek kontrak di depan Aisyah. Semua itu terasa jauh sekarang. Yang ada hanya kehangatan rumah ini, tawa Ahmad yang renyah, dan pelukan Aisyah yang selalu buat aku tenang. Keluarga besar akhirnya benar-benar terima aku. Khalid sering datang bawa hadiah untuk Ahmad, bahkan ajak aku ikut rapat bisnis kecil. Mereka lihat aku kerja keras, tidak rebut harta, hanya ingin keluarga bahagia. Uang warisan tetap aman untuk masa depan Ahmad, tapi aku bangga bisa beri nafkah sendiri. Hidup tidak sempurna. Kadang Ahmad rewel sakit, kadang usaha sepi, kadang rindu desa datang tiba-tiba. Tapi kami hadapi bersama. Aisyah bilang dia belajar dari aku bahwa cinta itu bukan dari harta atau status, tapi dari kesetiaan setiap hari. Aku belajar dari dia bahwa orang yang pernah terluka bisa sembuh, kalau dikasih kesempatan percaya lagi. Sekarang, setiap malam sebelum tidur, aku peluk Aisyah dan Ahmad erat-erat. Aku syukuri perjalanan panjang ini. Dari TKI miskin yang terpaksa nikah demi uang, sampai jadi suami dan ayah yang bahagia di rumah penuh cinta. Kontrak gila itu memang awal yang pahit, tapi akhirnya manis sekali. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari tahun-tahun bahagia yang masih panjang di depan kami bertiga.